kalau Gerindra atau Pak Prabowo mau menang, dalam perspektif saya pribadi nih, ya bareng lah sama PKB. Tujuan Pak Muhaimin ini masuk di kertas suara Pilpres, itu tujuan Pak. Misalkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin dilawankan dengan siapa? Ganjar Erik misalnya. Menang kita. Partai NU hari ini yang ada di Senayan satu-satunya hanya PKB. Kita sudah duduk bersama juga kan dengan Pak Erlangga. Pak. Nih, kesebut akhirnya kan. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti. Semoga relevan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Mas. Sehat Pak Mustaqim. Zazil, hari ini dari menunya kita bisa lihat ada tamu istimewa. Ya kan? Biasanya nggak kayak gini, Mas. Enggak, biasanya nggak pernah ada warna hijaunya ini menunya, ini ada hijaunya. Ini karena tamunya Bukan, dari kan. elit. Ini hijaunya dicampur kuning. Kudi. Jadi kita datang hari ini ke studio langsung bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Ya. PKB. Maju tak gentar membela yang benar. Ini bahaya. Mas, Jangan terima kasih. dirubah-rubah itu. Terima kasih. Baru mau ngomong yang itu langsung benar gitu. Ini kita masih inget berarti kan. Padahal mau kita selipin. Dan itu harus dijawab 3 kali. Benar. Iya. Padahal mau kita selidik tadi, tapi udah dijawab duluan. Sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Saya tadi sempat khawatir sama produser apa bisa datang kan lagi dipingit gitu kan. Saya pikir ternyata cuma Caimin yang dipingit ketua umumnya. Waketumnya ya kira-kira tetap dipingit tapi setengah-setengah lah ya. Hari ini setengahnya kita manfaatkan untuk mendengar apa sih sebetulnya dipingit itu. Kenapa harus dipingit? Kalau dipingit itu seingat saya Penganten. ya dilulur ya kan. Ya, Alisnya dibenerin, lingkar perutnya dikecilin gitu kan. Betul. Caimin ini kan udah sempurna ini ibaratnya. Bajunya Penampilannya, dicocokin. baju dicocokin ya kan. Atau ada istilah pingit yang lain yang menurut PKB? Bukan. Karena waktunya sudah dekat. Woi. Ya kan tinggal Waktu 5 apa bulan, 5 bulan lagi kan. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh PKB termasuk Caimin ini kan sudah banyak ya. Kita dengan Gerindra saja kita tekan fakta kerjasama itu Agustus 2022. Oh iya. Agustus 2022. Udah hampir setahun ya. Udah hampir setahun. Nah, Tapi dan udah hampir kita setahun semua udah hampir setahun tapi belum jelas siapa cawapresnya. Ya, makanya dipingit. Mungkin ini clue nih, dipingit itu dalam rangka menyebutnya pengantin kan, istilahnya untuk pengantin. Iya. Jadi artinya waktu sudah dekat dan semakin memberikan sinyal kepada publik, kepada kader kita semua bahwa Gus Muhaimin ini calon pengantin. Oh. Itu nggak bisa ditawar lagi. Calon pengantin. Karena sudah calon pengantin, bertindaklah seperti calon pengantin. Jangan banyak keliaran, keluyuran. Oh, nanti ditaksir orang. Ntar ditaksir orang. nanti dikiranya belum bertunangan. Kan gitu. Jadi udah resmi, Mas. Dilamar emang. Kan sudah resmi kita, sudah tekan kerjasama kurang resmi kan apa lagi? kerjasamanya, tapi dilamarnya untuk jadi pasangan kan kita nggak tahu. Loh, di situ ada poin keempat. Apa tuh, Mas? Bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dari koalisi ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oh, iya. Mau cari apa lagi? Ditentukan oleh mereka. Iya. Tapi belum tentu Siapanya? Loh, orang siapanya. yang menentukan masa menentukan yang lain? Inilah, ini masuk ini. Ini baru. Kalau orang menentukan ya dia yang menentukan. Kalau menentukan yang lain artinya tidak menentukan. Boleh nggak kita balik misalkan yang menentukan presiden ya juga Pak Muhaimin juga. Yang menentukan wapres ya Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo. Yang menentukan presidennya juga sama loh. Jadi intinya kalau di kita ya kalau pengantinnya sama-sama inilah sekufu lah. Kalau di kita namanya sekufu, sepantar, sewajajar. Jadi, sepadan. Jadi Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo ini sudah sepadan. Tinggal di mana yang menjadi presidennya, mana wakilnya. Tapi itu pertanyaannya, Pak. Kalau sudah pacarannya lama gitu ya, udah hampir setahun. Ta'aruf. Sudah ya ta'aruf lah. Sudah bikin kontrak, kerjasama segala macam. Sepakatan bikin sekber segala macam. Tapi kenapa nggak dideklarasikan kalau memang nggak ada? Ya, Nah malah dipingit. makanya
para kiai di rapat pleno itu sudah cukup, kita sekarang dipingit saja, Pak Muhaimin. Sudah cukup apa nih? Sudah cukup bekerja, Pak Muhaimin kesana kemari, berstatement macam-macam. Yang jelas dipingit ini Pak Muhaimin tidak boleh lagi untuk berstatement macam-macam sudah terkait dengan Pilpres. Nah, Diwakili. ini agak cukup sudah DPP saja. Nah, ini menarik Mas Jazil. Jadi konteksnya dipingit, tadi sudah pasti, bukan pasti lah, insya Allah akan jadi Pak Muhaimin yang ini, dipingit ini Pak Muhaimin calon pengantin. Oke, calon pengantin. Nah, itu nggak bisa ditawar tuh. Nah, artinya seharusnya dalam konteks politik kan, kalau sudah jadi calon kan harusnya diberi keluasaan, dikawal keliling-keliling lah, kemana-mana dikenalkan. Ini kayak dipingit enggak? Dipingit enggak. Kalau ini kan begini ya, kondisi yang ada sekarang ini kan serba tidak menentu. Justru kita berpikir terbalik. Karena keadaan tidak menentu, yakinlah Pak Muhaimin akan jadi pengantin. Pengantin itu pengantin harus ada pasangannya loh. Lah iya, memang Pilpres itu seperti pengantin. Iya. Oh. Nah, maksud saya apa? Kita kerjasama dengan Gerindra itu justru karena nggak cukup sendirian. Apakah Gerindra, apakah PKB kan nggak cukup jalan sendiri. Sejauh ini Gerindra kalau komunikasi dari Sekjen kan bilang ya paling potensial cawapresnya Pak Prabowo sejauh ini ya disebutkan memang Muhaimin Iskandar. Ya, bagi PKB yang paling potensial untuk jadi presiden ya Pak Prabowo. Kan gitu aja. Berarti sudah ketahuan dong secara posisi. Lah iya, udah ketahuan. Capres, cawapres gitu ya. Nah, sekarang sudah dipingit. Itulah pertanyaan. Enggak, yang jadi masalah kalau tiba-tiba Gerindra pleno, Pak Prabowo juga dipingit lah, dua-duanya dipingit. Nggak ketemu. Oh jadi, malah jadi. Oh, jadi, karena dipingit. Kalau itu malah. Kan ini sebenarnya apa namanya bahasa pasmon. Oh. Atau jangan-jangan gini juga Mas, ini Caimin dipingit ya karena godaannya Prabowo ini Banyak. semakin liar ini, semakin Ya kayak tadi malam, Mas, kayak tadi malam rame kan. Iya. Indonesia lawan Argentina. Di sini Pak Jokowi, sebelahnya Erick Thohir, sebelahnya Pak Prabowo. Nah, Jangan-jangan dipingit, yang dipingit itu orang tuanya. Calon pengantinnya suruh jalan-jalan. Nah, gimana ceritanya Mas? Nah, Kalau ada orang begitu. Kalau itu kita tidak pernah jalur khawatir langit. ya, karena bukan. Karena track record PKB dalam membangun koalisi, pertama selalu setia, yang kedua selalu menang. itu kan PKB-nya. Kita kan tidak hanya cuma bicara PKB-nya, Mas. Ini kan kita lagi Nah, bicara. kalau dengan Gerindra, kita baru kali ini, Pak. Oh, iya. Makanya sebenarnya kita nggak dalam-dalam amat pengenalannya. Oke. Kan baru kali ini, makanya ada sebagian yang sampaikan, ya insya Allah lah nanti akan menang kali ini Pak Prabowo. Karena gabung sama bersama PKB. Itulah kira-kira. Bersama PKB itu cawapresnya atau pokoknya koalisinya bareng. atau gimana? Sampai sedetail itu nggak? Gini lah gampangannya, kalau Pak Muhaimin tidak dijadikan pengantin, nggak jadi barang ini. Kan gampang Koalisinya nggak doang jadi. itu. Karena kan dulu sempat Karena itu menjadi mandat muktamar. Ya. Sekarang sudah dikasih sinyal lagi lewat kiai ini, sudah ini pengantinnya. Kalau bukan pengantin ngapain? Dipingit ya. Dan ngapain juga mau ya. Tapi kan dulu sempat jadi rame, Mas, apa isu yang beredar di luaran gitu ya, bahwa Prabowo kerjasama maunya ya dia kerjasama sama PKB-nya, bukan sama Caiminnya gitu loh. Karena asumsinya dia berharap elektoral dari suara Nahdliyin. Gimana tuh, Mas? Ini ketua pemenangan. Lah ya ini makanya saya harus tanya. menjawab ini. Ini tantangan buat ketua Nggak pemenangan. ada, hari ini sudah diputuskan. Nggak akan ada tawar-menawar lagi. Pokoknya Pak kalau mau Muhaimin pengantin. kalau mau kerja sama PKB, Pak Muhaimin Caiminnya pengantin. harus jadi cawapres. Take it or leave it. Pengantin. Pengantin harus jadi pasangan Pasangan. Iya, mau jadi presiden juga boleh. Oke. Jadi wapres juga boleh. Wapres juga boleh. Pengantin. Nah, Pokoknya jangan. itu. Pokoknya selain masuk di pengantin. kertas suara itu. Oh ada kak? Oh. Nah, tuh kalau di Pilpres, pengantinnya itu masuk di kertas suara. Kalau pengantin biasa kan duduk bersanding. Kayaknya ini Ini berani di- begini kayaknya.
Udah ada calon lain yang mau ngincer juga ini. Kenapa Berarti logika aja. Enggak berani ngunci kan pakai Prabowo. Jangan-jangan ada yang ini tadi itu yang batiknya lihat ada kuning-kuningnya. Coba lihat. Ada kuning-kuningnya. Jadi kalau bahasa Jawanya gini, janur belum melengkung. Nah, lihat batiknya ada Jadi kuning-kuningnya. Ini kode keras ini. urutannya di pinggir, janurnya melengkung. Karena yang kuning-kuningnya juga lagi cari pasangan. Kalau sudah janur melengkung sudah nggak bisa lagi, Pak. Harus diumumkan ke publik. PKB agak ngeri juga di bargainnya gitu ya. Iya, buktinya. Kunci. Bukan bargain ini. Ini sebenarnya Caimin ini atau Gus Muhaymin memikul sejarah itu hari ini. Kan beliau maju tidak hanya hari ini ya. Kemarin waktu Pak Jokowi di jilid kedua itu kan pasang tuh cinta Caimin untuk Indonesia. Yang jadi Min juga tapi kayak Ma'ruf Amin kan gitu. Jadi Tapi kan yang bawa juga. ya iya makanya sudah berhasil kan. Nah untuk hari ini karena ini mandat sejarah kepada Gus Muhaymin harus ini nggak bisa ditawar. Mandat sejarah Pak, bukan soal bukan ambisi Pak Muhaymin. Itu harga mati berarti Mas. Udah kalau terhadap Kalau ada harga di atas mati ya itu. Saya nyebutnya harga pasti. Artinya Harus pasti masuk. kalau mau kerja sama PKB, maka Caimin harus jadi pengantin seperti itu. Persis. nggak ada lain, nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ya tinggal. Pusing Prabowo ini. Oh ya enggak loh, malah lebih gampang kan sudah jelas. Kan harus milih. Yang pusing Kan harus milih. antara Ya kabarnya kan banyak dia kabarnya mau lagi deketin Gibran. Kenapa Mas Jazil bisa menyampaikan itu? Tentu kawan-kawan di PKB juga sudah punya Kebaca perhitungan ya kan, sudah punya pembicaraan awal atau bisa melihat sinyal lah. Tadi sebelum mulai Pak Prabowo ini kan kesatria, tidak akan melanggar janji. Boleh didengerin janjinya? lo janji yang ada di fakta. Coba Pak Prabowo biar didengerin dulu Pak. Mohon Janjinya gimana? Janjinya gimana? Janjinya di depan ribuan. Oh ya. Di depan ribuan halayak di Sentul. Wah, ini. Tanda tangan bareng. Ini yang dulu saya cari-cari Gus Muhaymin. Kata Pak Prabowo kan. Habis itu taken. Kontrak. 1, 2, 3, poin keempat yang menentukan Pak Prabowo dan Gus Muhaymin. Untuk sampai ke poin itu dibicarakannya lama, nggak ujuk-ujuk itu. Kenapa harus ada poin itu? Kenapa harus ada poin capres dan cawapres ditentukan? Oh kita berdiskusi Pak. Langsung dengan Pak Prabowo. Seandainya tidak ada poin itu, mungkin nggak taken ketika itu. Prabowo. Kita. Jadi PKB udah benar-benar. Artinya semua langkah-langkah itu kita kalkulasi. Itu poin 4 itu usulan dari PKB, Mas? Ya tentu sudah diputuskan bersama. Ya, ya. saya bukan bicara putusan, Ya, usulan. kan gini loh. proposal. Sudah menjadi putusan, sekarang menjadi keputusan bersama. Usulan. Namun itu bagi PKB ketika itu di launching di Sentul itu, ya berarti ini semacam yang saya sebut tadi. Beliau orang kesatria, teguh pada janji. Apa yang sudah diucapkan, itulah yang nanti akan Kalau sampai seorang kesatria melanggar janji, berarti yang bersangkutan sedang hilaf. Apakah akan diampuni kehilafannya? Oh, kalau di dalam politik bukan soal diampuni, bisa menang atau bisa kalah. Gitu. Jadi, tapi ya itu, Mas. apakah kalau tidak setia pada janji bisa menang? Nah itu akan diganggu kira-kira. Ya enggak diganggu kan. Artinya berselisih jalan. Ya, tapi rasionalisasinya gimana, Mas? Oke, katakanlah sudah menurut PKB dan juga menurut Gerindra, setidaknya melalui Mas Jazil, bahwa sudah sepakat nih. Pengantin udah ada nih. Begini loh, kalau terus kemudian jalan hitung-hitungannya gimana? Kalau soal cara menghitung, mengkalkulasi Gerindra tentu punya cara kalkulasi ya. PKB juga punya kalkulasi. Dan kita bersama Gerindra baru kali ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa kok kalah terus, enggak. Baru kali ini. Gitu. Iya kan baru kali ini. Itu sejarah menang. Sejarah menang, Pak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena bukan tanpa alasan.
Bukan hanya karena suara langit, Pak Mustaqim. Iya, iya. Karena apa? Karena PKB itu punya suara blok di Jawa Timur. Dan boleh diklaim dulu penentu kemenangan Pak Jokowi 2019. Kira-kira gitu lah. Dan bukan hanya klaim itu, faktanya. Iya, dia bisik-bisik ke Pak Prabowo begitu lah. Maksud Iya, saya 2024 kurang lebih petanya begitu. Petanya begitu. Misalkan begini ya, ini kan ada 3 nama yang muncul. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Coba dilihat petanya. Kan gitu. Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Pak Ganjar kuat di Jawa Tengah, Pak Anies kuat di luar Jawa. Nah, yang akan menentukan Jawa Timur. Kira-kira begitu. Nah, maka maksud saya gitu, maka saya bukan mengancam atau apa, maka kalau Gerindra atau Pak Prabowo mau menang, dalam perspektif saya pribadi nih, ya bareng lah sama PKB. Bareng sama PKB. Perhatikan kalimat. Bareng sama PKB kan? Ya, oke. Syaratnya bareng dengan PKB. Pak Muhaimin pengantennya kan jelas Pak. Jadi ini urut-urutan cara berpikir yang biasa. Tapi kabarnya Gerindra sempat mendekati Hovifah juga, Mas, kabarnya untuk apa merebut suara Jawa Timur itu. Begini kan, menentukan kalkulasi itu bukan soal pendekatan. Kalau pendekatan bolehlah dengan siapapun. Tapi yang pertama dicari kalau mau pendekatan ya, yang punya tiket, Pak. Gerindra kalau tidak dengan PKB nggak punya tiket kalau sendirian. PKB juga nggak punya tiket kalau tidak dengan partai yang lain, termasuk Gerindra. Nah, maka klop lah ini. Tiket sudah ada, ya kan? Tinggal menentukan siapa presiden dan siapa cawapresnya. Cara menentukannya jelas. Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo yang menentukan. Nah, masa orang yang menentukan ditanya terus. Nanti kalau nggak Pak Muhaimin, nggak mungkin orang menentukan, masa menentukan yang lain. Apalagi itu mandat sejarahnya dari Gus Muhaimin. Kok aneh pertanyaannya itu, Mas. Tebakan saya itu, kalau sudah berani call tinggi begini pilihannya, pokoknya kalau nggak ini nggak gitu, itu pasti punya alternatif. Punya opsi lain. Punya opsi lah. Punya skenario saya sebut aja lah. Punya plan Misalnya gimana? Pokoknya begini, dengan Erlangga. Ayo. Opsi kita sampai hari ini dipingit. Okay. Belum ada opsi yang lain. Dipingit berarti dipingit untuk Gerindra kan, untuk Pak Prabowo. Iya dong, dengan siapa lagi kalau bukan Tapi Pak kan Prabowo. problemnya itu gini, Mas, sekarang Prabowo ini kan lagi digoda sana sini, kan itu problemnya. Ya tahan di godaan apa lah enggak? iya. Nah, tapi jangan hanya begitu. Semua orang juga bisa menggoda dan digoda. Ini. Jadi Caimin juga ada yang menggoda seperti itu makanya. Loh, kita sudah duduk bersama juga kan dengan Pak Erlangga. Pak. Nih, kesebut akhirnya kan. Bikin koalisi inti. Tapi kan itu bukan koalisi formal. Tapi kabarnya itu kan menggabungkan KIP dengan KIR ya. Yang Erlangga sama. Loh, itu Nusron. Itu katanya seperti itu. Ya gimana barang yang bubar digabungkan dengan barang yang bubar. Itu aneh. Gak bubar lah, cuma keluar satuan belum bubar. Ya. Jadi barang yang sudah kalau harus begitu dipingitnya sampai kapan, Mas? Ini kan dipingit itu kan kalau dipingit berarti sudah dilamar. Saya bilang tadi waktunya sepakat. kan dekat. Waktunya sudah dekat. Sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Dekat sudah. Sampai kapan? Di antara itu aja. Kalau sudah jelas, Pak Prabowo jelas, Pak Muhaimin jelas. Pas. Jalan. Demokrat kan udah berani call tinggi juga tuh. Udah macam-macam Nasdem dan koalisi. Kalau Juni nggak deklarasi, kita evaluasi nih. PKB juga mau seperti itu. Saya sempat menyampaikan itu, tapi bukan saya. Itu pesannya kepada Kiai kan. Waktu itu Ijtima Ulama juga menyampaikan, tolong diselesaikan di bulan Idul Fitri. Kemarin. Sampai Idul Adha ini belum juga. Makanya kemudian udah beberapa kiai nyampaikan udah dipingit saja. Artinya dipingit itu jelas Pak Mustaqim. Dipingit itu Pak Muhaimin udah pastikan pengantennya supaya nggak ada bertanya lagi seperti Pak Mustaqim nanya. Kalau nanti Pak Muhaimin enggak gimana? Nggak bisa.
Kalau enggak berarti yang enggak dengan Gerindra kira-kira gitu. Iya, makanya kan itu gini loh. Pertanyaan Ini pengantinnya kalau ditanya bisa diganti pengantin yang lain. Lah ngapain dipingit kalau Tapi bisa juga diganti? banyak cerita juga kan, udah dilamar, udah sebar undangan, Iya. batal nikah. ya Itu baru bisa udah juga ngukur kan. baju. Udah ngukur Ada yang baju. udah ngukur baju tuh. Loh, waktu teman saya juga ada begitu, undangan sudah ada. udah, bubar. Ternyata pasangannya nggak ada, diganti pasangan yang lain. Nah, ini diganti pasangan yang lain yang ditunggu dari tadi. Ya, Iya. Tapi kita belum berpikir pasangan yang lain. Sementara Karena dengan Pak apa? Prabowo ya. Karena kita menghormati dan komitmen Sampai terhadap kapan, apa yang Mas? diputuskan. Sampai kapan? Ada deadline nggak? Misalnya Oktober atau September. Kan perlu waktu juga untuk belok. Iya kan? Jadi untuk Yang jelas pingitannya nggak ada deadline-nya. Iya. Jadi di pinggir nggak ada deadline, begitu. Tapi dengan siapa? Ada karena sudah kontrak kerjasama dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Kalau ini nggak terjadi gimana, Mas? Itu kan sering ditanyakan. Iya, betul. Makanya saya tidak pernah berpikir nggak jadi. Ya, karena pertanyaan awam kan gini, Mas. Kerjasama sudah dijalin pacaran ya. Apa ta'aruf bahasanya Mas Yogi nih. Taruh. Udah dari Agustus. kelihatan sesuai dengan- Taruh di bawah pohon beringin. Wah, udah pakai kode lagi. Kan lebih sejuk. Iya. Kode lagi. Kode lagi. Makanya kalau tinggi terus Wah, dari tadi. iya. Nggak Iya, mungkin. karena pertanyaan awam kan gini. Ini sebagai orang awam ya. Pacaran dari Agustus. Udah bikin katakanlah perjanjian bersama. Perjanjian mungkin pranikah lah mungkin ya. Kalau di Kemenak itu kan. Tapi faktanya kan sampai hari ini nggak dilamar-lamar juga. Nggak diumumin juga. Ini loh pacar saya, ini loh pasangan saya. Sama si pasangannya gitu loh. Ini kan menimbulkan pertanyaan. What's problem gitu loh. Gimana maksudnya. dengan faktor Pak Jokowi? Ya kan begini loh Pak Mas Hakim. Kalau untuk menguji kesabaran PKB, nggak usah diuji, PKB pasti bersabar. Oke. Ya kan? Jadi PKB menghadapi ujian. Tapi jangan dikecewakan. Oke. Gitu. Kan gini loh, kita Jadi tuh beda Pak Mustaqim. Ya. Kalau pacaran sabar ya Mas, nah, PKB akan bersabar. Sabar. Tolong ya jangan kecewakan kami. PKB melihat faktor Pak Jokowi nggak? Memperhitungkan nggak? Atau bagaimana PKB melihat Menghitung. faktor Pak Jokowi? Karena kita tahu Pak Prabowo ini kan sudah declare bahwa saya ikut apa kata Pak Jokowi berkali-kali kan ke. Ya kan selama ini hubungan Pak Jokowi dengan Pak Muhaimin masih cukup dekat. Selama ini. Kadang ngobrol berdua, sharing-sharing. Dan selama ini juga Pak Jokowi juga positif melihat PKB. Tidak ada yang soal di situ. Jadi misalkan sekarang Pak Prabowo tegak lurus kepada Pak Jokowi, saya pikir hari ini juga PKB di dalam koalisi yang sama dengan Pak Prabowo. Jadi nggak ada yang. Erik juga sama masalahnya tegak lurus sama Jokowi juga, Mas. Ya tapi Pak Erik kan nggak punya partai. Dari Kan tadi punya Pak Erik PAN sekarang. Kan punya PAN sekarang ya. Dalam tanda udah kutip diganti ya. dah. Pak Dalam Zulkifli. tanda kutip ya. Kan udah disodor-sodori terus sama PAN. Udah diseliding itu sama. Ibaratnya Iya kan disodorin ke sana kemarin. Nggak maksud saya Pak Erik bukan ketua umum partai. Kan belum diganti Pak Zulkifli Hasan. Ya, kayak sepertinya beliau ini tim suksesnya. Dari tadi menyebut Pak Erik lebih dari 5 kali. Karena saya curiga, Mas. Jangan-jangan gara-gara itu terus saya menjadi dipinang gitu. Dan PKB kalau tinggi terus. Dipingin. Jadi enggak juga. Enggak Pak Erik selama ini juga biasa. baik juga, tapi hubungan baik ya sama PKB ya. Saya tidak tahu baik atau tidaknya ya. Yang jelas Artinya kan Pak Erik sebagai bukan ketum kader tahu lah PKB. interaksinya. Oh, bukan kader PKB. Ya. Kalau mau jadi kader PKB juga terbuka kan dari dulu. Tapi kata beliau sudah jadi kader PAN. sudah menempatkan PAN seperti Inter Milan. Jadi milik Pak Erik kira-kira gitu. Mas Gilo yang ngomong. Loh, ini kan guyonannya begitu. Wah, Sandi udah P3 gitu kan. Iya, ini makanya kan saya bilang gitu. Jadi yang ngatur transfer pemain siapa? Nah, iya itu. Tinggal diatur. Bapak kemana. satu itu kan. Nah pertanyaan kan gitu Mas. Maksudku jangan-jangan apa tiba-tiba muncul kalimat dipingit.
terus sekarang pas hasil call-nya jadi agak-agak tinggi gitu ya. Jangan-jangan ya karena pasangannya ini digoda kanan kiri gitu loh. Kalau saya sih dari kemarin call-nya begitu Bang Zaki. Saya, kenapa? Sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, Ketua LPP, saya sampaikan juga ke semua publik bahwa kita punya target 2. Karena rezim pemilu tetap rezim pemilu serentak. Kita menang Pilpres dan menang Pileg. Ya. Pileg kita memiliki target 100 kursi dari 58 kursi yang ada. Syarat untuk mencapai 100 kursi ada yang disebut dengan kotel efek. Kotel efek. Ya. Nah, disitulah Gus Muhaimin mendapat panggilan sejarah dari semua kader yang ada. Untuk apa? Untuk menang Pilpres, untuk menang Pileg. Gitu Mas Zaki. Jadi beda kalau ngatur transfer pemain aja. Ini yang diatur nih semuanya. Poinnya ada dampak ikutannya. Iya, ada dampak poinnya ikutan. udah dapat berarti. Nggak penting dengan siapapun, yang penting penganten kan. Oh iya, gitu. satu, karena itu ada kebutuhan kotel efek itu. Kotel efek. Iya, untuk makanya legislatif. dari awal saya sampaikan itu, dan itu bukan hanya saya, ini mandat muktamar dan ini mandat semua kader PKB. Pertanyaan Gus Muhaimin harus mengikuti arah sejarah ini. pertanyaan berikutnya kan kalau udah dipingin kan berarti sudah ada gambaran lah kesepakatan siapa yang bayar gedung, ya kan? Siapa yang bikin undangan, siapa yang ya kan udah sampai ke sana Yang- belum? yang sudah. bayarin Sudah ya? Sudah. Yang Wih. bayarin ini juga catering. Iya, bayar gedung, catering. Sudah, kalau itu undangan. peristiwa yang paling mudah. Oh, karena kalau PKB Di dalam proses pengantin ini yang paling sulit itu menentukan siapa pengantin putra, siapa pengantin putri. Nah, ini. Kalau urusan gedung, urusan panitia, urusan beres, sila, udah. Udah Kita tanda di tangan. partai politik Pak, kapanpun ini kita apalagi udah siap. PKB banyak penghulunya banyak PKB. Udah nggak perlu nyari, udah orang dalam aja. Tinggal panggil Tinggal aja. panggil. Enggak. Tapi tadi sempat sebut-sebut apa di papan peringin itu maksudnya apa tuh? Mas? Ini Gus, Nah, kan adem. ini dari batiknya kelihatan nih loh ada kuning. Masih kode. Jadi benar nih apa PKB juga menjanji kerjasama dengan Golkar juga Mas. Ya waktu itu bertemu Pak Erlangga dengan Gus Muhaimin kan. Tapi kan Pak Muhaimin sudah kasih tahu dari awal bahwa kami bersama Gerindra. Gitu. Kalau misalkan Golkar mengajak PKB tentu harus pamit. Nggak bisa nggak pamit Pak. Yang pamit PKB-nya. Iya kalau PKB mau ditarik Golkar, kecuali Golkar mau masuk, nggak usah pamit. Ya, tinggal masuk. Tinggal umumkan secara resmi bahwa Golkar tergabung di dalam koalisi KKIR. Jadi terus kesepakatannya siapa menarik siapa jadinya Mas? Nah di situ seninya politik. Tapi kalau buat PKB terhadap Prabowo. Jadi kalau Golkar masuk berarti Pak Golkar yang ketarik ya. Kalau PKB yang diajak keluar berarti PKB yang tertarik kan kita aja. Kalau buat PKB dalam konteksnya dengan Prabowo, ini apalagi ada godaan ini, memilih yang pamit. Opsi pamit ketimbang nerima. Kenapa? Karena lebih baik minta maaf daripada minta izin. Paling dimarah-marahin kan? Iya, Ya kan? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau minta izin udah minta maaf, ya kan? Ya jadi kan begitu. Kira-kira begitulah gambarannya. Kira-kira kan gini, kita harus setia pada tujuan. Kita setia juga pada komitmen Jadi dan langkah. Tujuan Pak Muhaimin ini, tujuan semua PKB ini masuk di kertas suara Pilpres. Itu tujuan Pak. Bahwa harus dengan Gerindra. Itu bagian dari langkah. Ya. Salah satu cara. Iya. Artinya gitu. tidak harus dengan Gerindra. Itu. Yang penting muncul di situ. Tujuan akhirnya di sana. Iya, kan? Iya. Iya. Nah sekarang sudah langkah dengan Gerindra. Ya Pak Mustaqim jangan goda-goda lagi harus keluar dari Gerindra. Jadi kan. kira-kira gini nih. Kayak gitu. Biasa kita orang yang setia digoda untuk tidak setia. Yang dipingin Loh, ini yang setia PKB lah, kalau pas aja nggak setia gimana? Kan itu Makanya saya problemnya. sampaikan, kita kalau harus menunggu waktu kita bersabar. Ah, Tapi tolong jangan kecewakan. Lah banyak kata di sananya kapan batas waktunya PKB Sampai- bersabar itu. Sampai dikecewakan. Jadi kira-kira kalau ditanya dipingit, lulurnya dari Gerindra, kelabunya dari Golkar. Kira-kira gitulah. Sehingga dari sana dipingit gitu. Ayo gitu. Iya kan? Jangan Golkar dia nungguin. Tinggal nunggu aja. Gedungnya dari Gerindra, cateringnya dari Golkar. Tinggal nunggu aja. Kan pasti dua-duanya separuh sepasang. Jadi yang jelas selama ini memang apalagi di PKB, apalagi Gus Muhaimin mengikuti dinamika Pilpres bukan sekali dua kali. Ya.
Ya. sampai di limit akhir. Sampai di limit akhir yang kemudian kayak Ma'ruf Amin. ya. Nah gitu. Nah ke depan ini gitu, ke depan banyak juga yang membayangkan, para kiai juga membayangkan, kelihatannya ini akan ditentukan di limit akhir. Terakhir ya, sangat ya. Semua ini kira-kira ya, kira-kira semua koalisi akan menentukan di limit akhir. Apa modal yang harus kita punya kalau ditentukan di limit akhir? Ya kesabaran. Kalau dipilih, kalau enggak gimana? Gesernya. Tiket masih punya tiket. Yakin ada tiket, tinggal tiketnya diadu tiket Punya yang kursi, lain. punya suara. Kita ini bukan pemain transfer, kita ini pegang tiket, punya klub. Tandingnya dengan siapa dan kolaborasinya dengan siapa. Karena gini, ada Mas tiketnya. Jazil, kita semua kan melihat ya, kita semua menyaksikan bagaimana Caimin itu betul bekerja keras misalnya, tidak hanya untuk dirinya misalnya, tapi juga Prabowo ya. Prabowo diajak kemana-mana, diketemukan Kiai A, Kiai B segala macam biar diterima gitu kan. Nah, pertanyaannya kok justru Prabowo misalnya sepertinya berbaik-baikan dengan Gibran, terus sempat ada kabar bahwa dia sempat minta izin juga sama Jokowi untuk ngajak Gibran jadi cawapres, makanya ada uji materi batas usia di MK kan. Terus belakangan misalnya masuk nama Erick segala macam ini kan, menurut saya nih misalnya kan yang jadi PKB ini kita udah bersabar, udah menunggu gitu loh. Kita udah sebenarnya sih keras tapi nggak sabar polos-polos amat sih. Iya. Tetap seolah-olah bersabar, tapi sama yang mau ngasih gedung ke lambu itu udah tetap komunikasi. Kan tadi udah dikasih info. Itu nanti sebenarnya, Mas. Aku nanya ini dulu, jawab dulu. Mas Yogi ngompol. Iya kan? Karena pertemuan itu ada terjadi ya. Terus disampaikan juga oleh kawan-kawan Golkar bahwa ada rencana, apalagi terakhir informasi di Golkar kemungkinan besar sudah izin ke Pak Jokowi mau bikin poros baru. Golkar nggak mungkin sendirian, pasti kan nggak cukup. Iya, itu yang kemudian dibilang tiket oleh Mas Jazil itu pasti akan ditarik ke sana sini. Jadi di dalam meja Pilpres ini, gitu Pak, ada tokoh yang punya tiket, sekaligus mau nyalon, ada yang punya tiket nggak mau nyalon. Kalau PKB kategorinya ada tokohnya dan punya tiketnya, gitu. Nah kalau punya tiket dan tokoh ya ditimbang dua-duanya, jangan mau ambil tiketnya ngambil orangnya, atau sebaliknya ada orang nggak punya tiket mau jadi ikut main gimana ini, nggak bisa. Jadi semuanya dihitung berdasarkan kalkulasi-kalkulasi yang ada. Bagi PKB sederhana mengkalkulasinya. Kita punya tokoh, sudah diputuskan. punya kader yang menurut saya, menurut kami semua layak diperjuangkan dari sisi track record perjuangan di politik. Ini orangnya, dan juga sudah ada partai koalisinya, ya kan? Udah cukup peraunya. Nah, tinggal deklarasi saja. makanya kita pingit. Dan kapan masalahnya kan pertanyaannya Wah, itu. ini buru-buru aja Om Sakim ini. Setahun loh Mas. Ya, kita memiliki kesabaran untuk, ini kan waktunya sudah pendek lah. Kesabaran atau dikecewakan? Enggak. Karena mau harus merapat kan. Bahkan Jadi ibarat ini Pak, kalau di dalam putaran takdir gitu, mau diputar kemanapun, menurut para kiai ya, mau diputar kemanapun, Pak Muhaimin pasti jadi pengantin. wah ini Dengan kalau ini jalur langit ini. Nah ini jalur langit ini. Ini Mas jalur Sakim langit ini udah urusannya. Hari ini mau diputar kemanapun takdir ini, Pak Muhaimin Tetap akan jadi pengantin. tetap jadi pengantin. Dengan Prabowo maupun tidak dengan Prabowo. Diputar oleh apapun Iya. di dalam dinamika ini. Lah, ya. Nah tapi hari ini Pak Mustaqim, hari ini kita sedang mematok takdir bersama Gerindra. Jangan diganggu-ganggu. Makanya dipingit. Makanya Ini dengan sukarela, ya kan? Dengan basis mutual simbiosis, saling menguntungkan. Arahnya pengen menang bareng-bareng. Apalagi yang mau dihitung? Nah, harusnya tinggal nggak ada persoalan seharusnya ya. Seharusnya. Seharusnya kan. Tapi politik memang tidak bisa dibaca dari Jadi satu latar saja. steril dulu. Iya, itulah pertanyaannya. Artinya gini, paling gampang gini, Nah, artinya iya. selama dipingit tidak mungkin ya ada pertemuan
Caimin sama Erlangga. partai-partai lain enggak mungkin ya. Pemahaman dipingit supaya apakah benar-benar Pertama mengasingkan ya, diri? pemahaman inti dipingit Pak Muhaimin sekarang sudah enggak usah bicara-bicara Pilpres, biarkan pengurus DPP yang lain yang ngurus pengantennya. Oh. Panitia. Penganten nggak usah sibuk-sibuk. Waktu sudah dekat. Urus supaya lebih cantik, lebih langsing kata beliau. Iya kan? Ya, Iya, lu. waktu sudah dekat. Dan semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Kemarin MK sudah memutuskan terbuka, artinya semua caleg sekarang sudah dalam satu baris. Semua bersemangat. Dan para caleg nunggu, tanya ke saya sebagai ketua LPP. Pak Jazir, saya sudah mau kampanye untuk diri saya, untuk pileg, kan gitu. Saya butuh cantelan. Iya, ditanya kemarin, kebetulan habis itu rapat, tanya, untuk calon presiden dan calon wakil presidennya siapa? Nah, jawabannya sampai detik ini Pak Muhaimin saja yang dikampanyekan sebagai capres atau cawapres, terserah pilih aja, yang penting masuk kertas suara. Kan clear tuh. Ya. Ya karena ada kebutuhan kotel efek untuk Nah, legislatif. karena apa? Karena kebutuhan ditanya sama para calon-calon anggota ini. Iya. Pasang gambarnya siapa, Pak? Pak Muhaimin. Saja. Who is Muhaimin? Muhaimin Iskandar. Kan gitu, udah tahu berarti kan. Jadi kalau ada orang nanya udah tahu. Cuma yang nggak banyak nanya nih. Gitu. Jadi sekarang apa? Sudah masuk tahapan DCS, semua mau kampanye. Mestinya secara ideal ini sudah ditentukan siapa capres dan cawapres. Itu kenapa dari awal saya hampir memaksa dengan kol tinggi. Karena apa? Lo mesin sudah siap. Iya. Semuanya udah mau bergerak. Butuh figur. Ini loh mau di branding mobilnya, di branding siapa? Iya, penting kalau ke bawah. Mau ditaruh di spanduk siapa? Itu Ahmad Hakim. Jadi karena apa? Kita punya target 100 kursi. Mas, kalau begitu saya ikut pemikirannya Mas Rizal. Katakanlah Caimin udah pastilah jadi pengantin. Apa cukup Gerindra dan PKB untuk menang? Atau ini arahnya adalah apa? Membuka opsi yang lain mau gabung? Karena kan syaratnya kan partai politik harus mengusung kan. Nah, dan betul. kedua juga dalam konteks pemenangan kan, kalau makin banyak yang menopang, makin banyak varian pemilihnya. Katanya PAN mau gabung, Mas. Nah ini Malah cawapresnya Erik. Kan udah gabung sama PDI. PAN. Enggak. Oh, enggak gimana ini. Sudah gabung kan? Sudah bertemu, sudah gabung, lupa beliau ini sebagai kader PAN lupa. Malah kemarin di Rakernas PAN di Jawa Tengah diumumkan Ganjar Erik. Iya, lupa beliau. Nggak jadi Prabowo Erik berarti. Nah, kembali lagi Mas. Apakah cukup dengan dua itu atau bagaimana? Makanya di fakta kerjasama ini tetap dibuka waktu itu bergabungnya partai-partai lain. Ada dua pola, Mas Yogi. Partai yang banyak bisa menjadi faktor penguat, juga bisa menjadi faktor pengurang, pelemah. Kalau tidak bisa dikoordinir dengan baik. Pertama, untuk menyampaikan satu kesepakatan, menjadikan satu langkah. Yang terpenting bagi PKB hari ini, itu masuk di kertas suara, cukup dia di presiden threshold. Nah, jejaring di mana? Jejaring kita punya jejaring kultural. Nah, ini yang menjadi bagian dari kekuatan PKB. Nah, apakah yakin misalkan berdua dengan Gerindra menang? Tentu kita akan bertanya siapa saingannya. Untuk mengatakan menang ini kan harus jelas siapa lawannya. Kalau lawannya sendirian semua, PDIP ya kalah, nggak satu pasangan. Harus satu pasangan lawannya. Nah, sekarang mau dilawankan sama siapa? Coba. Atau enggak? Gus Muhaimin sama siapa? Misalkan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin dilawankan dengan siapa? Ganjar Erik misalnya. Menang kita. Menang? Menang. Gimana penjelasannya? Penjelasannya satu.
Ini jelas yang menjadi faktor penguat blok di Jawa Timur. Ya, Yang kedua, sekarang gairah politik keumatan ini tinggi. Nah, yang mewakili bagian keumatan nggak Pak Muhaimin. Jadi PKB kalau dari penjelasan Mas Jajal tadi ya, tolong saya dikoreksi kalau saya keliru. Menganggap sebenarnya nggak penting-penting amat ada partai lain yang bergabung di koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya ini. Untuk melengkapi kemenangan penting. Tapi untuk menuju kursi capres-cawapres, 2 orang cukup. Sudah dikunci. Iya, karena kalau ada partai lain, apalagi partainya punya tiket dan ketumnya mau maju, susah urusan mah. Itu dia. Makanya kan ini ujung-ujungnya udah beres semua ini. Iya. Biaya catering udah beres, semua ada ini kan makanya. Sehingga orang mau datang pun mau bayar apa lagi ya? Masa mau nambahin jumlah catering sama 2 undangan kan gitu. Iya, karena memang kan kalau ada partai yang bergabung tentu kan harus Ya, pasti diatur. punya proposal, punya kan? misi lah, punya maksud, punya keinginan gitu. Dan bagi PKB dan Gerindra itu dibuka peluang untuk itu. Sejauh mana Caimin dan PKB sudah membawa Pak Prabowo ke para kiai sehingga bisa yakin Diterima lah. terima. Ya, coba dicek saja kalau itu. Bandingkan saja. Masifnya kampanye Pak Prabowo dan Gus Muhaimin di lingkungan PKB dengan masifnya kampanye Pak Prabowo dan Gus Muhaimin di lingkungan Gerindra. Iya. Lihat saja di semua platform media, medsos atau yang lain. Nah, bagi kami sesungguhnya kader-kader yang bergerak di bawah ini memiliki semacam keinginan, idealisme yang kuat. Sudahlah, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini ideal. Dan kalau ini berpisah, maka menjadi tidak ideal. Buat Pak Prabowo maupun buat Pak Muhaimin. Itu sudah mempertimbangkan faktor Nahdlatul Ulama, NU sebagai organisasi. Ya, PKB itu partai NU. ini yang kita mau konfirmasi. Karena kan katanya NU yang sekarang ini PBNU beda. Oh, beda. Nah, PBNU bagaimana? Nah, kejawab sendiri. Nah, kalau partai NU itu ya PKB itu partai NU. Lihat saja dari Mabda' Syasi, dari Konun Asasinya Nahdlatul Ulama, Ya, sejarahnya para pendirinya persis sama. Begitu. Nah, lantas siapa yang menjalankan misi politiknya Nahdlatul Ulama? Ya PKB. Kalau PBNU kan ngurusi masjid, jadi takmir, ngurus sekolah. Jadi nggak dihitung ya PBNU ya? Apanya? Nggak diperhitungkan. Bukan, ini strukturnya begitu memang. Oke. Jadi struktur yang ada kan di situ ada Lajnah Falakiyah yang ngurusi hilal, awal Ramadan, ngurusi presiden dan calon wakil presiden. PBNU sudah mengatakan tidak ikut-ikut. Kenapa nggak bilang nggak ikut-ikut? Itu sikap yang ksatria. Karena apa? Karena sudah ada partainya. PKB. Partai NU, PKB. Itu partai NU. The one and only. Itu yang Bukan hanya partai yang lahir dari NU. Partai NU hari ini yang ada di Senayan. Satu-satunya hanya PKB. Nggak ada partai lain. Makanya pasti itu Prabowo ngajak kerjasamanya sama PKB. karena partainya NU. Iya. Kalau sama PBNU, PKB-nya oke. Kalau sama PBNU Caiminnya ini masih pertanyaan. katanya kalau Jadi saya ulangi, satu-satunya partai NU yang ada di Senayan dan menjadi partai berbasis Islam terbesar di Republik itu namanya Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat PKB. Nggak ada yang lain dan itu fakta yang seringkali orang tidak sebutkan. maju tak gentar membela yang membela yang Benar. Benar. Jangan salah sebut. Dari tadi mau salah sebut terus. sebelum ngelantur kemana-mana Udah kita. kita kunci dulu ya kan kita kunci dulu Perasaan karena belum ngomong apa-apa udah sampai selesai. hari ini sudah sampai bahwa didukung oleh partai yang jelas Tapi benar katanya. Ya, partai Islam terbesar, Oh. Partai NU sudah. Iya. Oh, itu Kalau itu kita nggak kunci meragukan. besar. Nah, itu nggak meragukan. Ini soal cuman siapa? Kalau sampai yang ragu buka peta ya. Buka peta ya. Kita nggak meragukan.